dan beribadah di hari Sabatmu. Kami datang memohon berkat-Mu yang turunkan atas kehidupan kami, baik yang hadir di tempat ini di Kota Manado, demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti acara siaran langsung kami ini, baik kekasih-kekasih kami yang ada di Indonesia, demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti acara siaran langsung ini di Amerika. Terima kasih Bapak Yahweh, karena Engkau boleh menggerakkan kehidupan kami semua, boleh hadir bersama-sama di dalam acara-Mu pada hari Sabat ini. Kiranya Engkau sedang memulihkan kehidupan kami umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu melalui apa yang telah Engkau firmankan. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu tentang ke-12 utusan yang telah diutus oleh Musa untuk mewakili umat Israel, untuk melihat akan apa yang ada di tanah perjanjian yang telah Bapak Yahweh Elohim telah janjikan melalui bapa-bapa leluhur umat Israel. Ini juga yang akan menjadi bagian kami, supaya kehidupan kami di akhir masa ini boleh menjadi utusan-Mu untuk melihat rencana yang besar akan kehidupan umat-umat-Mu di akhir masa ini. Kiranya Engkau memberi kami kemampuan dan kekuatan baru di dalam kami menghadapi hari-hari kami. Hindarkan kami dari segala malapetaka dan kesakitan yang Tuhan sedang melanda dunia saat ini. Tapi kami percaya, sebagaimana umat Israel terpelihara dari segala malapetaka yang telah Engkau timpakan kepada orang percaya, orang-orang yang ada di Mesir. Dengan demikian kami percaya kami pun yang ada saat ini terlindung dari segala mara bahaya dan kesakitan sebagaimana yang sedang terjadi di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, berarti kehidupan hamba-Mu secara khusus, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan maksud-maksud dan rencana-Mu untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami akan menerima pengajaran firman-Mu. Engkau berikan pengurapan kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan maksud-maksud dan rencana-Mu di akhir masa ini. Sehingga suah masa sahasalom kami duduk dengan tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shabbat Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini kita mulai memasuki bulan Juni. Hingga hari ini tentunya memasuki juga bulan baru, sehingga kehidupan kita selalu diperbaharui oleh Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Firman Tuhan yang kita terima pada hari ini di dalam parasa yang ke-37, yaitu Selat Leha, atau dalam bahasa Indonesia adalah kirimlah, ya, atau utuslah. Ya. Pembacaan Quran tadi terdapat mulai dari kitab Bilangan pasal 13, mulai ayat 1 sampai pasal 15 ayatnya yang ke-41. Di dalam Haftarah, yaitu dalam Hosea, biasanya disebut Hosea atau Yosua, tetapi apa yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Musa terhadap nama daripada Yosua sendiri atau Hosea sendiri, berarti dengan menambah kata Yah di depannya, maka Hosea mulai daripada pengutusan ini beralih nama menjadi Yahosea. Demikian juga dalam Berita Yesaya kita membaca di dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25, demikian juga dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayatnya yang pertama. Kemudian Yahweh berbicara kepada Musa dengan mengatakan, kirimlah bagimu sendiri Leha, orang-orang agar dapat memata-matai tanah Kanaan yang akan diberikan kepada orang-orang Israel. Kamu harus mengutus seorang laki-laki dari masing-masing suku nenek moyang mereka, masing-masing menjadi pemimpin di antara mereka. Jadi dari 12 suku Israel, maka Tuhan menyuruh Musa untuk memilih satu orang menjadi mewakili suku Israel. Dan yang terkenal saat ini, saudara,
Dari pihak Musa sendiri, dia itu mengirim siapa? Hosea. Hosea ini adalah pembantunya Musa. Nah, Musa mengenal pribadi Hosea, sehingga ada satu hal yang mungkin memang tidak tertulis, tapi ini implisit tentunya. Kalau di dalam buku-buku ataupun orang-orang Yahuda itu mereka memiliki satu pengertian. Kenapa Musa itu menambah huruf Yod di depan bukan nama dari Hosea ini? Supaya Yahweh itu memimpin Hosea. Itulah gunanya. Itu sebabnya mulai hari itu Hosea bin Nun ini beralih nama menjadi Yahosea. Tetapi kalau kita membaca di dalam terjemahan kitab suci yang ada di dunia saat ini, itu semua dirubah dengan nama Yosua. Kalau kita melihat dari cerita yang pertama tentang nama Hosea ini, tentunya nggak ada hubungan dengan kata Yosua. Tapi mari kita akan melihat setelah 40 hari, maka ke-12 mata-mata ini, kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada namanya, maka saudaraku yang kekasih, mereka kembali. Ya. Tetapi mereka kembali, mata mereka bukan tertuju kepada janji Tuhan. Karena yang disuruh lihat di sana, kalau kita tadi membaca, Musa itu menugaskan mereka untuk memperhatikan apa yang ada di sana. Namanya mata-mata yang harus tahu sudah. Sebelum kita pergi, kita harus mengirim putusan untuk mengurus dulu atau untuk melihat apa yang akan kita kerjakan atau situasi apa yang ada di sana. Dan di sini terjadi saudara-saudara yang kekasih, setelah ke-12 putusan ini kembali, mereka membawa laporan agak berbeda. Ya, 10 orang melaporkan orang di sana itu orang besar-besar. Kita ini kecil-kecil. Kita nggak akan sanggup untuk melawan mereka. Tetapi ada 2 orang yang berbeda. Siapa? Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua menyatakan, bukan demikian. Mari kita masuk, karena tanah yang dijanjikan itu tanah yang penuh dengan sangat subur. Karena pada masa mereka pergi itu adalah pada musim buah anggur, sehingga mereka harus memikul 2 orang untuk 1 tandan anggur. Saya bayangkan kalau kita membeli anggur sekarang ini, paling juga tandannya seperti ini. Kalau seperti yang digambarkan, itu karena mereka harus memikul 1 tandan saja harus dipikul bersama-sama oleh 2 orang. Itu berarti saudara, tandannya ini sangat besar. Artinya negeri itu adalah negeri yang sangat subur. Ya, karena ada janji Tuhan di situ. Nah, disinilah yang terjadi. Itu sebabnya kalau kita mau membaca parasha, mungkin kita bisa memberikan garis besarnya. Untuk parasha dalam Bilangan 13-15 ini kita bisa membagi adalah mulai dikirimnya mata-mata ke kanan. Kemudian mereka kembali dengan membawa laporan. Dalam laporan ini maka terjadi apa? Rakyat itu memberontak. Ya, masyarakat orang-orang Israel itu memberontak kepada Musa. Kenapa? Karena hasil laporan. Ya, kemudian Musa sangat sedih. Mengapa? Karena Tuhan hampir membinasakan umat Israel. Maka Musa dia menjadi pendoa sama atau menjadi perantara untuk masyarakat. Ya. Kita lihat di sini contoh, hamba Tuhan ini harus menjadi apa? Perantara antara umat Tuhan. Karena sebagai imam yang dipercayakan oleh Tuhan,
maka kehidupan kita sebagai hamba Tuhan harus menjadi mediator. Ya, harus berdoa untuk orang-orang yang kita layani. Inilah pembagian, ya. Kemudian dari sana kita melihat bagaimana hasil daripada satu pencobaan, tetapi yang ditolak, maka apa yang terjadi? Terjadilah satu perubahan. Terjadi satu perubahan, yaitu ya, saudaraku yang terkasih, kita bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kepada kita tentang gambaran bagaimana kehidupan umat Israel setelah mereka mendapat laporan yang salah dari 12 utusan ini. Ada 10 daripada utusan ini melaporkan bahwa di sana orangnya besar-besar. Mereka tidak melihat hasilnya, tapi mereka melihat daripada apa yang akan mereka hadapi secara fisik. Akibat daripada laporan yang salah ini, maka kehidupan orang Israel ini tertolak oleh Tuhan. Akibat daripada penolakan mereka, apa yang terjadi? Tuhan tidak langsungkan mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi Tuhan katakan, seberapa banyak orang, berapa lama kamu pergi, ya, 40 hari mereka melakukan pengintaian. Maka demikian mereka akan menjadi amal, harus membayar 40 tahun. Mereka tidak boleh memasuki tanah Kanaan. Di sini kita boleh mempelajari, saudara-saudara, ada hal-hal yang sangat penting bagi kita. Sebagai orang yang percaya, hasil daripada laporan yang salah ini, terjadinya pemberontakan atau terjadinya sesuatu yang tidak disetujui oleh umat Tuhan yang dipilih oleh, yang sebenarnya maksudnya kan tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh melalui bapa leluhur daripada umat Israel. Tetapi hal ini ditolak oleh mereka yang diutus. Akibatnya apa, saudara? Tuhan merubah, memberikan apa? Selama 40 hari mereka melakukan pengintaian, maka Tuhan gandakan dari 1 hari menjadi 40 tahun. Jadi tiap hari, 1 hari di depan Tuhan menjadi 1 tahun. Saudara. Itu sebabnya umat Israel tidak langsung masuk. Mereka dibawa berputar-putar oleh Tuhan di Kades Barnea. Mengakibatkan apa? Orang-orang yang lahir dari Mesir tidak akan melihat tanah perjanjian. Hanya 2 yang mewakili, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb diberikan oleh Bapa Yahweh kesempatan untuk melihat. Sampai Musa pun tidak ikut masuk. Musa yang tadinya memimpin, tetapi di akhirnya dia harus mati. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, perlu kita belajar di sini. Kalau kita melakukan sesuatu melanggar rencana Bapa Yahweh, akibatnya apa, saudara? Kita tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Kita tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Sama dengan kita di akhir masa ini.
Ya mungkin dia akan berbicara bukan lagi tentang apa yang kita baca, situasi yang telah terjadi pada orang Israel. Tetapi saya akan lebih banyak yang akan memberikan pengertian tentang keadaan kita di akhir masa ini. Kondisi kita di akhir masa ini adalah sama. Kita memang disuruh untuk mengintai tanah perjanjian. Di mana apa tanah perjanjian kita? Tanah perjanjian kita itu adalah Yerusalem surgawi. Kita membawa umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, yaitu apa? Surga. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, pada waktu Bapak Yahweh, Elohim penguasa alam semesta, menciptakan dunia ini, sebelum dia menciptakan dunia ini, dia ciptakan dulu Samayim. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et ha Samayim et ha aretz. Pada mulanya Elohim, penguasa alam semesta, apa yang awal dan akhir, saudara, dia yang menciptakan pertama bukan dunia dulu. Dia menciptakan Samayim. Samayim itu adalah surga, bukan langit, saudara. Nah, saudara naik pesawat terbang melihat langit, apa yang ada di atas langit? Kosong, cuma ada saudara di atas awan. Tuhan tidak menciptakan dunia ini beserta dengan segala isinya hanya untuk pergi ke tempat yang kosong. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kehidupan kita ada tempat di mana yang Dia sudah sediakan. Ini sudah dinyatakan oleh Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum Dia mati di puncak Golgota untuk menebus kesalahan-kesalahan kita, maka kehidupan kita ini telah dijaminkan olehnya. Ada baiknya aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Berarti ada tempat yang memang Tuhan sediakan kepada umat Tuhan. Sama dengan umat Israel. Ada tempat yang Dia sediakan. Apa tempat itu? Itu adalah Kanaan. Ini yang disebut sekarang negeri yang sudah merdeka dari tahun 48. Ya. Itulah tanah perjanjian yang diberikan kepada umat Israel. Itulah tanah di mana yang Tuhan janjikan. Dan di sana Tuhan melihat ada apa, saudara? Tuhan melihat di sana ada disebut sebagai ini. Oh, itu tanah berlimpah dengan madu dan susu. Artinya ada kemakmuran di sana, ada kesejahteraan di sana. Ini juga yang Tuhan sediakan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada. Tugas kita sekarang mempersiapkan umat Tuhan untuk memasuki kerajaan yang sudah Dia janjikan bagi kita. Kita sebagai pengintai sekarang, laporkan yang terbaik. Harus punya iman. Bukan melihat secara fisik dengan apa yang kita lihat. Saya ambil satu contoh sekarang ini. Kalau di masa yang lalu, saudara, para pengintai ini hanya melihat apa? Orang-orang yang besar. Contoh kalau kita. Yang kita hadapi sekarang adalah organisasi-organisasi yang sudah mendunia. Bisa kita robek. Kalau secara manusia, saya telah mulai melayani pekerjaan Tuhan secara khusus di lingkungan Nasrani atau Mesianik ini, saudara, di akhir tahun 1999. Kami mulai beribadah Sabat karena itu yang tertulis di dalam kitab suci.
Jadi kalau sampai tahun 2001 ini sudah 22 tahun, sudah mau memasuki 22 tahun. Tidak bisa semudah yang kita pikirkan. Tapi apakah kita harus melaporkan Anda mungkin kita maju? Saya memiliki iman sama dengan dua orang. Dia harus memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb. Mari kita duduki, mari kita pergi, kita kerjakan. Kita dapat mengerjakan ini sudah. Tidak ada perkara yang mustahil. Karena kita akan bekerja bersama dengan Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Kita bukan bekerja sendiri. Maka dari ayat dikatakan, sebelum kita maju melangkah, Dia akan mengirim malaikat utusannya mendahului kita. Kita kerja saja. Apa yang dapat kita kerjakan, mari kita kerjakan. Jangan kita membawa, saudaraku yang terkasih, kebingungan di tengah-tengah umat Tuhan. Kalau saya membaca di medsos saat ini, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang datang untuk membingungkan umat Tuhan. Firman Tuhan dipertentangkan satu dengan yang lain. Ada yang merasa bahwa perjanjian baru itu yang paling benar, tetapi perjanjian lama itu sudah kadaluarsa, nggak dipakai lagi. Saya ingin tanya, kalau memang perjanjian lama itu tidak dipakai, apa 10 hukum yang ditulis oleh tangan Bapak Yahweh sendiri berlaku lagi atau tidak berlaku? Buktinya, peraturan duniawi saja di orang negara di dunia ini hampir menggunakan apa yang ada di 10 hukum ini. Soalnya jangan mencuri. Apa orang boleh mencuri seenaknya? Tidak bisa. Ketahuan dari polisi. Ya. Jadi hukum ini tetap berlaku. Nah, inilah yang perlu kita imani sekarang ini. Mari kita melihat apa yang direncanakan oleh Bapak Yahweh di sana. Tentunya kita harus membawa laporan. Umpamanya sekarang saya ingin laporkan apa yang ada di Yeskel pasal 16. Yeskel 16 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-14 sudah. Di sana menceritakan tentang 3 peningkatan terjadinya jemaat. Bukan yang mempertentangkan Tuhan yang tulis di perjanjian baru begini yang dia tidak lagi pakai yang perjanjian lamanya indah, atau mempertentangkan yang difirmankan oleh Tuhan dalam 10 hukumnya adalah apa, saudara? Ingat untuk menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari ke-7. Orang lain bilang, setelah Yeshua Masya mati di puncak Golgota, dia bangkit di hari yang pertama. Itulah yang harus kita kuduskan. Di mana ayatnya yang menyatakan supaya kita menguduskan hari yang pertama? Nggak ada, saudara. Dia nggak pernah berubah. Tapi manusiawi kita dapat berubah. Sejak kapan? Sejak tahun 325 di mana Konstantin berkuasa sebagai raja di dunia pada waktu itu. Sebagai kaisar. Karena dia sangat benci mendengar nama Israel, maka semua pernyataan iman yang harusnya dinyatakan oleh umat Tuhan sebagai yang orang percaya, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, dia tidak mau dengar. Diganti dengan apa, saudara? Dengan istilah yang kita dengar di gereja, pengakuan iman rasuli. Memang dicopot dari satu ayat ke ayat yang lain. Silakan Anda. Dan dia tidak mau, ya,
Karena dia adalah orang penyembah mitras, penyembah agama matahari. Maka dia lakukan. Siapa yang tidak menyembah mitras, ya, di hari Minggu mati terbunuh. Ini yang ditakuti sampai sekarang. Konstantin sudah lama mati, sudah berabad-abad yang lalu, sudah. Tapi aturannya masih kita ikutin. Ketakutan kita terhadap itu semua masih ada. Karena apa? Karena laporan yang salah yang kita terima. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Tidak usah kita pertentangkan kebenaran firman Tuhan itu. Inilah tugas pokok kita sekarang. Kalau kita mau menjadi utusan Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan rencanakan. Sekarang ini saudara, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, tidak ada satu yang tersembunyi lagi. Semua terbuka. Tinggal kita mau nggak menyelaminya, mau nggak kita melihatnya, mau nggak kita belajar, saudara. Bukan hanya apa yang kita terima, apa kata si dia yang sudah datang jauh-jauh, katanya datang membuka gereja kita, dan itu yang kita ikuti, bukan, saudara. Firman Tuhan yang ada, semua terbuka. Saya ambil satu contoh. Kita tadi ada terjadi sesuatu. Ya, alat yang saya pakai adalah alat yang sama dengan minggu yang kemarin. Tidak tahu, kita sudah siaran langsung, yang lain tidak terima. Belum menerima. Rupanya ada yang berubah. Tapi pakai yang lain lagi terjadi, saudara, sehingga bisa terjadi, bisa berlangsung, walaupun agak tersendat. Ini adalah teknologi. Teknologi aja salah. Kita salah masuk jalur, saudara, nggak ketemu. Tapi itu mereka menghubungi HP istri saya dan mengatakan, kami tidak terima, kami tidak tunggu-tunggu, udah 10 menit ini pokoknya muncul siarannya. Ya, begitu kita periksa, rupanya ada salah komunikasi. Salah kita menginformasikan, kita tidak akan terima apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ini yang perlu bagi kita sekarang ini, untuk kita melihat apa yang Bapak Yahweh rencanakan untuk kita. Yang dia rencanakan tentunya adalah kesejahteraan. Ya. Tetapi hasil daripada apa yang telah dilakukan oleh para mata-mata ini mengakibatkan fatal. Akibatnya apa? Mereka tidak memasuki tanah Kanaan. Yang saya takutin, saudara yang dikasih, sebagaimana dengan firman Tuhan ini, jangan sampai karena kita menerima informasi yang salah, kita mengikuti sesuatu yang berbeda sehingga ada muncul istilah ajaran pengganti. Banyak di antara kita ada di lingkungan ajaran pengganti, tetapi tidak menyadarinya. Karena apa? Karena tidak menyelidiki. Oh, banyak kali kita bawa ayat yang paling istimewa. Ya, kalau umat Tuhan tidak berpengetahuan, itu akan tersesat. Pengetahuan sudah dijanjikan oleh Bapak Yahweh, sebagaimana yang diungkapkan oleh kitab Daniel, bahwa di akhir zaman ini pengetahuan akan bertambah,
Sehingga banyak orang, kalau di dalam bahasa Indonesia itu semua disebut banyak orang. Nggak tahu kalau bahasa aslinya, rabim. Rabim ini adalah banyak rabi, banyak pengajar. Rabi itu kan seorang pengajar. Banyak pengajar yang akan menyelidikinya. Jadi kita yang cuma tinggal dengan apa yang ada karena sudah terlalu terlalu enak di situ, kita udah nggak mau tahu. Dan inilah yang terjadi. Nah, kita belajar dari apa yang kita dapatkan dalam bahasa ini. Hasil daripada salah informasi mengakibatkan apa? Orang berontak. Umat Israel tidak melihat rencana Bapak Yahweh. Mereka tidak melihat apa yang direncanakan, apa yang sudah dikerjakan oleh tangannya yang kuat itu. Pada waktu di Mesir, mereka hidup di dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Di dalam perjalanan, pada waktu mereka mengeluh tentang makanan, ada Tuhan sediakan makanan. Apa makanannya? Dia nggak usah campur, saudara, kayak kita sekarang. Mana turun dari surga? Sebagaimana yang dinyatakan juga oleh Yesus HaMashiach. Akulah roti yang turun dari surga. Mana dengan diberikan dengan cuma-cuma? Mereka rindu ada daging, Tuhan kasih burung puyuh, sampai mereka malah mati karena kebanyakan makannya. Tidak ada air, hanya menetap batu saja airnya keluar. Tuhan begitu banyak menunjukkan kepada kita dalam perjalanan kita, kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang sangat indah. Saya ada satu kesaksian. Saya dengan istri saya naik motor. Walaupun di usia saya sudah 81 tahun ini, saya masih naik motor dengan istri saya. Kami mengunjungi satu keluarga. Di tengah perjalanan, ban motornya kempes. Maka orang menunjuk, Pak, di sana itu ada tempat buat tempel ban. Dia nggak katakan jauhnya seberapa jauh, tidak. Hanya di situ saja. Nah, dia juga tidak berdusta, dia bilang nggak jauh, nggak. Dia cuma di situ ada. Dia tunjuk sebelah arahnya. Dalam pikiran saya paling juga dekat. Jadi saya bilang sama istri saya, sudah kau jalan aja, saya cepat-cepat ke depan untuk tempel bannya. Kau jalan pelan-pelan. Saudara tahu, jarak untuk nempel ban itu lebih dari setengah kilometer. Ini panas terik. Istri saya berjalan, kira-kira baru 100 meter dia jalan, datang sepeda motor, ojek. Oma mau kemana? Oh, mau lihat itu opa lagi mau nempel ban di depan. Wah, itu tempatnya jauh, Oma katanya. Naik aja. Dia langsung bawa istri saya melewati saya. Saya pelan-pelan naik motor tuh sambil dorong pelan-pelan. Saya udah jalan kira-kira 15 menit belum sampai, saudara. Jauh. Sini kita lihat. Kalau orang ya Tuhan,
pertolongan yang datang pada waktunya. Amin. Coba kalau istri saya jalan sekian jauh, ya, ada aja cara Tuhan untuk menolong kita. Kita saksikan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Itu suatu pertolongan kelihatannya kecil, saudara. Tetapi karena kita mengimani hal itu dilakukan oleh siapa? Pada waktu istri saya mau membayar si tukang ojek, begitu dia balik belakang, nggak ada di tukang ojeknya, udah pergi. Jadi tukang ojek ini sebenarnya adalah malaikat diutus Tuhan. Amin. Banyak kali, banyak hal. Saya pernah, ini kejadian sudah cukup lama. Saya akan melayani di satu tempat yang jaraknya sekitar 120 km dari kota Manado. Saya nggak punya kendaraan. Datang orang, seorang kepala desa, di salah satu di Malayang namanya, bapak yang tua, tanahnya itu pemilik rumah sakit Kando sekarang ini, itu tanahnya dia yang memberikan tanah dijualnya tanah itu untuk jadi rumah sakit sekarang. Dia bilang, Pak, di rumah ada sepeda motor, pakai aja motor itu, karena di rumah nggak ada yang pakai. Saya nggak ngerti sepeda motor ini makan bensinnya seberapa. Jadi dari kota Manado kami ada berdua naik sepeda motor ini. Saya isi penuh bensin itu dengan perkiraan saya pasti sampai. Nggak tahu kira-kira masih ada 20 kiloan saudara dari tempat itu. Pas turun gunung, habis lewat jembatan, naik gunung. Biasanya kan begitu. Turun dulu, dapat jembatan, terus naik. Begitu naik, saudara, motornya udah nggak bersuara. Habis bensin. Di tengah hutan. Di tempat yang asing bagi kita. Datang teman saya, dia bilang sama saya, Pak, secilaka orang. Saya bilang, kita ada baik-baik, kamu bilang celaka. Ya, maksud saya, kita diperhadapkan dengan satu persoalan yang gak enak. Bensinnya habis. Mau naik gunung ke sana, belum tentu di situ, di atas itu ada bensin. Ya. Mau jalan ke sana, kita nggak tahu berapa jauh. Sebagai orang yang beriman, saya percaya Tuhan putus kok masa sampai begini ya. Kami dua berlutut di motor itu, memohon Tuhan, kami harus khotbah di situ 20 menit lagi kami harus sampai, tapi motornya habis bensin. Kirim malaikat Tuhan menolong kami. Saya punya iman. Saya katakan, bro, mari. Dia bilang, mau dorong kemana? Tidak usah, kita starter aja di sini. Starter motornya. Motornya hidup lagi. Naik kami. Sampai di tempat, pas jamnya kita mesti berdoa. Mesti ikut kebaktian. Selesai kebaktian pulang lagi sudah. Jalan yang sama. Saking sudah malam tidak tahu lagi, nggak pikir bahwa ini bensin diisi atau tidak. Jalan aja. Tembus kota Manado. Baru sadar, tadi di sana kita pergi, tidak isi bensin. Isi bensin penuh, habis bensin.
Begitu kita berdoa starter, hidup lagi. Selesai kebaktian, kita main starter lagi, jalan lagi. Dan tiba dengan selamat tengah malam di kota Manado. Saking capek tidur, besok paginya baru periksa. Saya bilang luar biasa tuh. Dia isi bensin, tidak tanggung-tanggung penuh. Sudah. Saya buka tangkinya, saya lihat bensinnya tetap penuh. Men. Saya nggak beli bensin. Sudah jalan sekian jauh, masih sampai juga bensinnya masih ada. Men. Saya panggil semua, kita berdoa mengucap syukur. Kita angkat tangan. Karena Bapa yang mengutus kita adalah luar biasa. Banyak hal yang sudah kita lihat. Itu sebabnya kita tidak punya satu hal lagi untuk kita mundur. Kita harus terus maju melayani pekerjaan kita. Kita kerjakan pekerjaan kita. Di usia saya sudah hampir 40, kami sudah melayani Tuhan sekitar 42 tahun. Maaf, 48 tahun. 2 tahun lagi 50 tahun. Bahkan tahun depan 2012 harus 2022. Karena saya mulai melayani Tuhan di tahun 70. Tuhan selalu sertai kita dengan kuasa. Nggak usah kecewa. Memang di dalam melayani pekerjaan Tuhan kita tidak lewati banyak tantangan banyak. Bahkan pernah di tempat ini kami menghadapi pelayanan dengan tidak punya apa-apa. Datang tamu, udah jam mau makan, saya katakan sama istri saya, atur meja, kita mau makan siang. Istri saya dengan iman mengatur meja yang kosong, tidak ada apa-apanya. Saya bilang sama tamu, Pak, berdoa supaya Tuhan mengirimkan untuk kita makanan siang ini. Dia lihat tidak ada apa-apanya di atas meja. Tetapi begitu amin sudah, kakaknya istri saya sudah ada di depan pintu bawa 2 rantang makan. Kira-kira pada waktu dia berdoa itu 5 menit atau 10 menit sudah. Jarak dari rumah kami dengan ke rumah orang tua kami itu kalau jalan paling sedikit 20 menit. Jadi sebelum berdoa Tuhan sudah sediakan orang dan sudah diutus untuk makan. Kita baru mau berdoa. Itu tandanya penyertaan Tuhan. Saya ingin saksikan hari ini supaya sebagaimana 2 utusan yang dapat membawa berita yang positif. Mari kita duduki. Itu yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Tidak usah persoalkan yang kita hadapi yang besar kecil dengan segala macam apa. Tidak. Yang kita lihat adalah apa yang sudah disediakan. Yesua masa katakan, ada baiknya aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Yesua masa yang sudah ke surga itu tahun berapa, saudara? Kalau dia tahun 0 lahir, yang kita pegang sekarang di tahun 2021 ini, di waktu itu kira-kira tahun 30-an. Dia sudah jaminkan ada tempat untuk kita. Dia mau pergi menyediakan tempat bagi kita. Imani tidak?
Saya imani ada tempat buat saya di sana. Sebab itu mari kita layani pekerjaan Tuhan. Kerjakan Anda dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan tanggung jawabkan saya berbagai tempat. Saya kunjungi Papua. Saya mengkader orang di sana supaya mereka menjadi hamba Tuhan. Dari seluruh Tuhan ke Kalimantan, sampai di sana juga mereka bilang, Pak, kami sediakan rumah, kami sediakan mobil, pokoknya kami sediakan semua untuk Bapak dan Ibu, dan penting Bapak datang menggembalakan kami di sini. Apa saya dikatakan iya? Iya. Bapak belajar untuk melayani Tuhan. Saya siap mengkader Bapak. Saya tinggal 3 bulan. Ajar mereka setiap hari belajar, belajar setiap hari. Setelah bisa, saya pergi. Sampai sekarang dia melayani Tuhan di sana. Bukan hanya satu, bahkan sekarang berkembang. Ini semua karena kasih Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak usah bersungut-sungut. Sebab apa? Pengalaman sunggutan daripada umat Israel, mereka sendiri yang harus bayar. Apa yang mereka bayar? Tidak melihat tanah-tanah. Generasi peneruslah yang masuk. Tapi saya percaya kita sekarang ini. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 126. Orang yang dengan air mata menanam, menabur, dia akan membawa hasilnya masuk ke gudang Tuhan. Amin. Dengan bersorak-sorai. Buktinya Yosua masuk. Oh, dihambat oleh tembok besar yang namanya tembok Yeriko, kan? Emangnya nanti dengan pasukan yang besar Yosua dapat mengalahkan? Tidak, saudara. Yang dia pimpinkan ini anak-anak muda yang baru muncul. Yang tua-tua udah mati semua, tinggal berdua, saudara. Masuk. Tuhan bilang apa? Kelilingi ini kota. Sambil kamu memuji Tuhan, tiup shofar. Tidak ada negara yang berperang dengan cara Yosua, Yahosea ini. Hanya keliling 7 kali. Imam-imam dengan tabut perjanjian di depan. Apa yang terjadi? Tembok yang raksasa itu runtuh. Nah, orang yang mau berperang dengan umat Israel, sudah lihat temboknya yang kuat begitu runtuh, lari nggak? Lari sudah. Karena kedahsyatannya Bapak Yahweh Elohim yang memimpin umat Israel. Saya punya keyakinan, tembok-tembok yang selama ini tertutup, sehingga tidak masuk nama Bapak Yahweh Elohim. Mereka bentengi kehidupan mereka. Tapi kalau suara shofar sudah terdengar, tembok-tembok ini akan runtuh dan masuklah Raja kemuliaan. Yaitu Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Saudara boleh mempertahankan dengan segala argumen saudara sekarang ini. Itu tembok jangan membangun.
Dan kalau waktunya, karena Yosua di akhir zaman akan lewat, saudara akan ikut. Kalau bilang, kalau orang Manado bilang, saudara akan ikut mata, hidung bergoyang. Inilah yang harus kita miliki, iman. Contoh-contoh yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kitab suci. Ambil contoh iman orang-orang yang berharap kepada Bapa dan semua dimenangkan. Tapi bagi mereka yang membangkang, bagi mereka yang mau menghambat, bagi mereka yang menggunakan barang firman Tuhan, mereka sisihkan itu semua. Akan dihias habis. Beberapa hari yang lalu datang seorang di sini dan bertanya, pada waktu dia bertanya pada saya adalah, Pak, kalau ikut Torah, yang melayani Tuhan kan hanya orang Lewi. Nah kita ini bagaimana? Ya kan? Dia seorang terpelajar. Dia tanya sama saya, bagaimana kita ini? Saya tak tahu saya keturunan atau tidak. Saya bilang, Pak, nggak usah takut. Tuhan itu punya dispensasi. Haleluya. Amin. Kita lihat, saya bilang, contoh. Pada waktu umat Israel mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan katakan, yang akan melayani aku adalah siapa? Anak-anak sulung dari setiap umat Israel. Dia berlaku nggak jauh saudara, cuma dari Mesir sampai ke Sinai. Begitu mereka menunggu Musa 40 hari nak mau turun dari gunung karena sedang menunggu apa yang Bapak Yahweh inginkan terjadi, maka umat ini langsung berontak. Datang sama Harun, Harun, kau sebagai imam, gak usah tunggu si Musa itu, lama-lama dia mau datang. Buatkan buat kami ini satu patung untuk kami sembah. Nah, waktu itu mereka kumpulkan semua emas. Dia bikin patung buangan sapi kan, lembu sapi emas. Anak lagi kecil, nggak bisa besar. Hasilnya apa? Anak-anak sulung umat Israel tidak lagi dijadikan Tuhan imam. Diangkat satu suku siapa? Suku Lewi. Kenapa suku Lewi diangkat? Karena suku Lewi pada waktu itu mereka tidak ikut ambil bahagian. Mereka tetap menunggu Musa. Akhirnya suku Lewi dipercayakan oleh Tuhan untuk memegang imamat yang kerajaan. Ini yang ditanya. Karena sampai saat ini belum ada bukti bahwa orang Lewi itu ditiadakan pelayanan. Sehingga pertanyaan ini datang pada kami dan bertanya, di mana kami ini? Saya bilang, kalau kita dengan jelas Tuhan memberikan kepada kita dispensasi. Yesaya 56 mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di sana kalau saudara baca, apa itu? Orang-orang asing, ya, orang Ger katanya, orang yang bukan keturunan, yang menggabungkan diri kepada Yahweh. Ingat dalam bahasa aslinya tulisnya begitu sudah. Melayani Yahweh, menjadi hamba-hambanya, mengasihi nama Yahweh,
Ada lagi syaratnya satu. Yang tidak menajiskan hari Sabat. Mereka itulah yang akan menaik bawah naik ke gunung yang kudus untuk melayani. Dan ayat ke-8 dikatakan apa? Maka Allah akan menambahkan bagi orang-orang Israel yang sudah terkumpul, dalam bahasa Indonesia dikatakan sudah terkumpul, dengan mereka yang datang melayani. Jadi ada dispensasi. Bapak termasuk di dalamnya. Layani aja pekerjaan Tuhan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Bapak ya. Dan ini bukan hanya satu yang datang. Kemarin saya terima telepon dari Surabaya. Pak, saya mau tanya, tolong jelaskan. Kan dalam pembacaan firman Tuhan dalam Parasa ini sudah ikut Parasa, berarti orang sudah maju. Yang disebutkan di sana hanya orang Lewi yang melayani Tuhan dan Tuhan berkati kehidupan mereka. Nah, bagaimana kami? Saya bilang jawabannya sudah datang di Manado. Katakan kepada mereka mau sedang baca Yesaya pasal 56. Tuhan boleh membuka rahasia ini sehingga kehidupan kita boleh ambil bagian. Yang saudara sudah ambil bagian itu haleluya, tanpa saudara sadari sudah dijaminkan oleh Tuhan. Tapi ingat, tidak semua yang sudah melayani Dia akan masuk di dalam kerajaannya, saudara. Karena Matius pasal 7 ayat 21 mulai ada hal yang perlu saudara perhatikan di sana. Yesus katakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan. Maka orang yang sudah melayani tentunya protes. Ayat selanjutnya mereka bertanya, Tuhan, bukankah kami yang sudah melayani di sana? Bukankah kami yang sudah menumpangkan tangan ke atas orang sakit disembuhkan? Bahkan bukankah kami yang sudah bernubuat dalam nama-Mu di sana? Tapi apa jawaban daripada Yesus Muhammad? Tanyalah kamu, pembuat kejahatan. Udah melayani tapi melakukan kejahatan. Apa kejahatan yang dilakukan? Melanggar perintah Bapa Yahweh yang menguasai alam semesta. Disuruh berhari Sabat, dia bikin hari yang lain. Disuruh tamai, oh enggak, sekarang ini kan sudah ada. Kalau kamu diundang ke dalam satu pertemuan, enggak usah lihat-lihat apa yang disodorkan, makan aja. Itu kata Paulus. Kalau dalam akar Ibrani, saudara, itu ada pertimbangan berat ringan. Kalau kita melihat satu firman Tuhan, kan firman Tuhan kalau datang setiap kali kan pertentangan. Ya. Contohnya, Yesaya 66 katakan, jangan makan babi, jangan makan tikus, jangan makan itu. Semua kejijikan dihadapkan. Dibalas dengan ayat yang tadi sudah ada di dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus. Kalau diundang makan, nggak usah lihat, jangan bikin orang katanya tidak ini. Saya diundang kemana-mana, disodorkan di atas meja begitu. Apa saya langsung ambil? Saya nggak usah ngomong, ini saya nggak makan, nggak, saya pilih yang sana. Nggak usah ngomong. Katakan, maaf, saya mau pilih yang sana. Amin. Kita harus tahu apa yang akan kita kerjakan. Bukan apa yang disodorkan kepada kita. Ada teman kemarin katakan, kalau ada yang lain bagaimana? Ambil nasi, you know.
Ya contoh, hari ini, sudah seminggu ini, gigi saya ini lagi main-main, sehingga nggak bisa makan. Saya kan boleh bilang, oh maaf, gigi saya lagi ini, jadi saya cuma minta nasi dengan air, campur aja air untuk buah kan, minum itu makanan. Kita terhindar. Ya. Jadi tidak perlu kita memperdebatkan apa yang ada di firman. Kita punya iman sama dengan Yosua kan. Melihat rencana Bapak Yahweh luar biasa. Mari kita masuk. Mari kita duduk di tempat ini. Ya ajak saudara. Mari kita ke surga. Tersedia tempat bagimu. Tapi dengan syarat. Ada persyaratan-persyaratan yang harus kita tempuh. Nah mungkin saudara datang ke pesta. Karena ada firman Tuhan. Kalau datang kepada pesta. Ada orang, Tuhan lihat, ada yang tidak berpakaian pesta. Apa yang terjadi di sana? Tuhan pestanya usir dia keluar. Kamu gak layak sini, jadi sini. Dan syaratnya. Apalagi kita mau berpesta dengan Tuhan. Persyaratannya ada. Kalau di dalam dirimu penuh dengan makanan yang najis, Anda juga najis kan? Ini orang Manado. Kalau pulang, kalau kita masih kecil dulu. Kalau di kampung saudara, orang dari kuburan sampai di rumah, nenek saya katakan, cuci kaki, cuci tangan, cuci mandi dulu. Ini aturan dalam kitab suci, mereka udah tahu. Dan kita menajiskan dengan apa yang sudah mati. Semua ada aturannya. Dan inilah yang Tuhan tuntut kepada kita. Kita melihat bagaimana apa yang dilaporkan karena salah laporan. Hasil dari salah laporan, kita juga yang tanggung jawab. Apa yang 10 orang itu masuk Kanaan? Nah, tidak, mati mereka. Yang masuk ke mana? Yang membawa laporan benar. Jadi mari kita melihat contoh ini menjadi teladan kepada kita. Yosua, dia berganti nama atau tertambah namanya dengan huruf Yod di depan. Sebagai tanda untuk masuk dalam rencana Bapak Yahweh dalam 10 hukum, jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Akulah Yahweh Elohimmu, penguasa alam semesta. Jangan lagi ada di dalam mulut kita kesembahan orang asing, jangan masukkan ke dalam pekerjaan itu. Jangan ikut-ikutan. Tidak. Saya percaya inilah hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dikoreksi, kita diberikan pengertian. Supaya apa? Supaya setiap kehidupan kita siap, maju, menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah. Orang bilang tak mungkin kita ada kesempurnaan terjadi. Orang yang berpikir sempurna sudah nggak boleh bikin salah dan lain sebagainya, belum. Bukan itu maksud. Kita nggak boleh bercacat celah sesuai dengan aturan Tuhan. Pada waktu Musa membangun kemah suci, apa menurut pandangan Musa sendiri? Bukan. Tuhan tunjukkan dulu, lihat dulu ini. Ini contoh ya, begini. Apakah pendiri-pendiri gereja kita ada lihat contoh yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan?
Semalam datang seorang hamba Tuhan ke saya. Pak, saya mau tanya, prosedur kita beda dengan mereka yang ada di seberang sana. Apa? Kok pakai sisipnya apa? Pakai talinya beda-beda, doanya apa? Doanya apa? Begitu saya dengar, saya jadi ketawa. Kenapa? Masa kita harus pakai katan? Ya, versi hakatan. Inilah kalau orang nggak belajar yang benar. Katan itu baju dalam. Memang ada istilah tali katan, tali yang kecil. Kok bukan sisip yang didoakan, tetapi katanya. Tolong berdoa, jangan bikin macam-macam. Membingungkan orang. Kenapa? Karena bikin maunya sendiri. Kita harus tahu. Ya, yang Tuhan suruh ada bukan kata itu bukan bicara, yang dimaksudkan dengan firman Tuhan adalah ini. Ini sisip saudara. Kok diubah doanya? Ini yang perlu kita luruskan. Sudah masuk dalam ajaran, tapi beda. Apa tekanan itu ada ini? Tidak ada. Bukan itu maksudnya. Jadi ada kita aja yang sudah dekat seperti kita, sudah salah. Nah inilah perbedaan-perbedaan yang perlu kita lihat. Karena dalam firman Tuhan tadi, kita dibawa kepada perbedaan. Mau pilih yang mana? Mau yang salah? Nah masuk, saudara. Karena kita kan berbicara orang yang masuk kanan. Mereka yang kita baca tadi sampai pasal 15 di sana jelas mereka tidak masuk. Dibawa terputar-putar. Banyak jemaat kita yang cuma muter di situ-situ aja, nggak pernah lihat tujuannya. Tapi bagi kita, Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Kalau kita lihat tadi, adalah di satu ini, angka 40. Ya kan? Orang mata-mata dikirim untuk 40 hari. Salah bawa laporan, dapat hukuman 40 tahun. Ya. Yahshua HaMashiach sebelum dia melayani, apa yang dia kerjakan? Dia doa puasa, tidak makan dan minum dulu selama 40 hari. Dicobailah di hal ini. Jadi di dalam angka-angka di dalam firman Tuhan itu punya pengertian. Bukan asal terjadi, tapi ada pengertian-pengertian yang perlu bagi kita. Musa bersama Yahweh 40 tahun, 40 malam, tanpa makan dan tanpa minum. Dan Yahweh Elohim orang Ibrani menulis dengan jarinya sendiri di 2 loh batu yang bertulis kata-kata perjanjian yang kita kenal dengan 10 hukum saat. Hasil daripada Musa tidak makan minum 40 tahun, dapat perintah 40 dengan dia. Jadi ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Tetapi bagi kita, buat saya ingin kita itu mau masuk, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam rencana Bapa. Sebagaimana kitab Yosua, pada waktu dia disuruh Tuhan untuk melangkah, janjinya banyak. Di mana tempat engkau berpijak, Tuhan serahkan itu kepada dia. Luar biasa. Dan itu semua dilaksanakan dengan baik.
Tapi yang paling pertama, bagaimana menghancurkan tembok hanya dengan pujian, ya. Hanya dengan sofa. Tapi semua ada gambarannya, ada kabut, ada imamnya di sana. Dan mereka melangkah. Dan kalau kita melangkah bersama dengan dia, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita hari ini. Kiranya semua kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk memasuki acara Tuhan di dalam kita menghadapi hari-hari Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadapi jamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita semua untuk kita menerima berkat Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, yang memberikan kepada kita keselamatan, berkat serta anugerahnya untuk kita maju. Dia nggak mau kita pergi sendiri. Tapi hari ini untuk kita menjadi alatnya, dia lengkapi kita dengan kelengkapan surga. Apa itu? Dia sediakan dulu bagi kita roti tidak berani, tubuh Hamasya, dan air anggur. Sudah. Kehidupan kita dan apa yang kita kerjakan ini bukan seperti yang orang lain lakukan, main anggur yang berfermentasi. Anggur yang kita doakan adalah periagapen. Periagapen itu adalah anggur yang tidak berfermentasi. Ya. Sekarang ini sudah dijual. Kita boleh bikin sendiri. Mari kita satu di dalam doa, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapak Yahweh, terima kasih karena Engkau begitu baik untuk kehidupan kami sebagai utusan-utusan-Mu di akhir masa ini. Lengkapi kehidupan kami Bapa dengan kelengkapan rohani, supaya kami pergi, kami tidak sendirian, tetapi kami bersama Yeshua Hamasya. Kami ada sebagai tubuh Hamasya untuk pergi melaksanakan pekerjaannya di akhir masa ini. Sebab itu, hari ini Engkau datang dengan penuh kasih kepada kami, untuk kami melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan sebagaimana mata-mata yang diutus oleh Musa. Kiranya kami menjadi utusan-Mu di akhir masa ini untuk mempersiapkan jemaat, untuk menyampaikan kepada jemaat bahwa Engkau sudah sediakan tempat bagi kami di tempat yang telah Engkau sediakan, yaitu di surga yang permai. Terima kasih Bapa. Bapak itu lengkapi kami dengan kelengkapan surgawi, sebagaimana yang Engkau siapkan bagi kami hari ini. Tubuh dan darah-Mu Engkau sediakan untuk kami menyatu di dalamnya, sehingga kehidupan kami akan maju, bukan sendiri, tetapi bersama-sama dengan Yeshua Hamasya dan orang-orang yang satu di dalam tubuh Hamasya. Di Yeshua Hamasya kami akan menerima tubuh dan darah Yeshua Hamasya yang memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan baru di dalam melayani Engkau dan pekerjaan. Di Yeshua Hamasya kami sudah berdoa dan mau menerima tubuh dan darah Yeshua Hamasya. Haleluya. Amin. Sebelumnya, mari kita akan membasuh tangan kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, aser kidesano bebesuta fetsimano almitilat yadayim. Amin.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang melambangkan tubuh Hamasiah. Mari kita satu, kita berdoa memberkatinya. Berdoa Yahweh Elohim melech haolam המושיב מן הארץ. Amin. Kita makan dengan iman karena balik puasa. Bersama-sama mengangkat anggur yang melambangkan darah Yeshua Masih. Kita berdoa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam